Selamat pagi nanda-nanda semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nanda-nanda sekalian, marilah sebelum kita memulai materi ini, marilah kita doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nanda-nanda sekalian, kita mulai saja materi kita hari ini, yaitu senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dari materi ini Ibu akan memberikan dua pembahasan. Pembahasan pertama, pengertian ilmu, pengertian menuntut ilmu, klasifikasi ilmu. Pembahasan yang kedua, dalil perintah menuntut ilmu, etika menuntut ilmu, kiat-kiat dan hikmah menuntut ilmu. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Sedangkan ilmu menurut istilah adalah ma'rifat atau pengetahuan, sebagai lawan kata dari al-jahl, ketidaktahuan. Jadi yang dimaksud ilmu yaitu kumpulan dari pengetahuan sesuatu. Jadi ilmu itu sebagai penerang, sebagai cahaya yang menerangi kita di dalam kegelapan. Pengertian menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga yang bersifat sosial dan religius. Karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang mendapatkan jalan untuk mendapat kebenaran. Klasifikasi ilmu. Ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada tiga unsur utama agama, yaitu 1. Akidah, 2. Syariah, dan akhlak. Contoh fardu ain, ilmu akidah, ilmu tajwid, ilmu yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Kedua, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajari, yang sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Ilmu ini wajib dimiliki oleh sebagian orang muslim, sebagaimana dimiliki oleh orang kafir. Contoh ilmu fardu kifayah, ilmu kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, antropologi, matematika, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Ilmu yang bersifat fardu ain menjadi dasar dan asas utama untuk ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Karena tugas ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain adalah menuntun manusia yang menuntun ilmu yang bersifat fardu kifayah agar tetap menjadi seorang muslim yang baik. Adapun ilmu yang hukumnya haram, ada ilmu yang hukumnya haram, anak-anakku sekalian, yang untuk dipelajari, yaitu ilmu yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan manusia. Ilmu ini dilarang untuk dipelajari. Adapun ilmu yang hukumnya haram untuk dipelajari, yaitu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu ini dilarang untuk dipelajari.
Apalagi banyak juga sekarang orang mempelajari, ya. Ada sebagian orang mempelajari ilmu sihir, ilmu merampok dan mencuri dan lain sebagainya. Dalil perintah menuntut ilmu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 122, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya. Maksud daripada surah At-Taubah ayat 122 ini, anak-anakku, Allah menjelaskan kepada umat muslim, ya, apabila terjadi peperangan harus ada sebagian yang menuntut ilmu. Jadi sebagian ada yang ikut perang, ada sebagian yang menuntut ilmu agar tidak terjadi kebodohan dan tidak terjadi keterbelakangan, ya. Etika menuntut ilmu. Etika dalam menuntut ilmu antara lain meluruskan niat. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu luruskan niat. Niatnya hanya untuk Allah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu dilakukan pertama dengan niat. Bersikap hormat kepada guru. Ya, jadi dalam menuntut ilmu etikanya harus hormat kepada guru. Apabila guru sudah datang, kita harus memberi salam, kita sambut dengan baik, kita cium tangannya, ya. Awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah. Jadi menuntut ilmu diawali dulu dengan doa, dengan berdoa kepada Allah, diawali dan diakhiri menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah. Tentunya kalian semua tahu awal menuntut ilmu tadi sudah kita bacakan di awal, ya. Sama-sama sudah kita bacakan tentang menuntut ilmu. Kiat-kiat menuntut ilmu. 1. Yakin. Tanamkan dan landasi dengan keyakinan yang lurus dalam menuntut ilmu. Dengan ditanamkan keyakinan akan membentuk pribadi yang tidak mudah goyah. Yakin. Kalau harus menuntut ilmu harus yakin, tidak goyah. 2. Ikhlas. Lakukan menuntut ilmu dengan perasaan ikhlas, tidak mudah mengeluh. Ya, harus ikhlas. Kalau kita berangkat ke sekolah, kita niatkan untuk menuntut ilmu, jangan ada rasa keluh kesah. Dia niatkan dengan ikhlas. 3. Sikap bangun dengan semangat. Ya, 4. Semangat. Semangat dalam menuntut ilmu membutuhkan semangat. Dengan semangat menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah walaupun mengalami kegagalan. Semangat, harus semangat, ya. Dalam menuntut ilmu harus semangat, tidak boleh putus asa, ya, agar tidak mengalami kegagalan, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, harus semangat. 5. Konsisten. Dalam menuntut ilmu kita harus konsisten. Dalam menuntut ilmu sangat diperlukan untuk selalu konsisten supaya tidak berhenti di tengah jalan, ya. Harus konsisten anakku sekalian, karena ilmu ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi kita harus konsisten dan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Hikmah menuntut ilmu. Pertama, mendapat pahala yang mengalir terus-menerus. Disebutkan dalam hadis yang diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, artinya jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh, ya. Jika seorang meninggal dunia, terputus. Kalau kita sudah meninggal dunia, amalan kita terputus anak-anakku sekalian, kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini terus mengalir sekalipun kita sudah tidak ada. Ilmu yang bermanfaat, ya. Kalau kita sudah mendapat ilmu itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Kita lakukan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. 3. Doa anak yang soleh. Ya, anak-anakku sekalian, kita
kita harus menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tua kita. Setiap sholat kita tidak lupa membaca doa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ya anak sekalian, hikmah menuntut ilmu yang pertama yaitu mendapat pahala yang mengalir terus-menerus. Kedua, ditinggikan derajatnya terdapat dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berdirilah ke lapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya anak-anakku sekalian, hikmah yang kedua, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Ketiga, dimudahkan jalan menuju surga. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Anak-anakku sekalian, jadi menuntut ilmu itu sangat penting sekali. Dikatakan dalam hadis ini, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah ya anak-anakku sekalian, itu hikmah menuntut ilmu. Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan memasukkan kita dalam, memudahkan kita untuk menuju surga, ya, pahala yang selalu mengalir, ilmu yang bermanfaat. Keempat, diluaskan pengetahuannya. Kelima, agar tidak dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak sekalian. Demikianlah sudah materi hari kita ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan dapat bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.